Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan gurame yang teman-teman budidayakan di kolam itu dalam keadaan sehat juga. Baik teman-teman, di video kali ini saya mencoba menanggapi komentar dari salah satu teman kita yang mungkin budidaya ikan guramenya sudah skala besar dan masa budidaya ikan guramenya lebih lama. Jadi beliau ini berkomentar bahwasanya budidaya yang saya terapkan lebih banyak pakaian alternatif itu sia-sia ya, ikannya tidak bisa besar dengan pakan alternatif, kemudian kos pengeluaran bensin dalam hal pengambilan pakan alternatif itu lebih besar daripada ikan yang nantinya akan saya jual. Mungkin ya beliau ini beranggapan bahwasanya saya setiap hari ngambil pakan alternatif itu pakai motor, pakai kendaraan, bensinnya dihitung juga. Jadi di sini saya coba jelaskan bagaimana sih budidaya ikan gurame yang saya tekuni saat ini dan sebenarnya seperti apa. Apakah memang benar pakan alternatif ini tidak berdampak pada ikan gurame yang saya pelihara. Jadi teman-teman perlu ketahui, saya mulai budidaya ikan gurame ini dari tahun 2017 awal, itu sudah saya mulai bikin kolam, dan sampai 2018 akhir itu 2 kali sudah panen teman-teman, dengan jumlah tebar sedikit teman-teman, cuma 50 ekor ya, 2 kali periode panen, dan hasilnya ya kalau untuk skala 50 ekor ya lumayan lah teman-teman. Jadi pada saat itu kalau nggak salah saya hitung ya, satu kali periode budidaya itu saya dapat keuntungan sekitar 700 ribuan, karena pada saat itu saya jual langsung ke konsumen teman-teman. Pada saat itu pemasaran untuk ikan gurame yang saya budidayakan di kolam 2 meter kali 1,5 meter, tinggi airnya 1 meter itu, saya pemasarannya cuma ke tetangga sama dengan kawan saya kerja teman-teman, itu saja. Nah kemudian dapatlah hasil yang tadi saya tambahkan dengan uang tabungan. Itulah saya mulai bangun kolam yang ada di sebelah rumah saya, yang kolam yang sering saya bikin video itu ya. Nah jadi saya bangun itu 4 kolam dulu teman-teman, dari 2 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Nah 4 kolam itu dari hasil jualan ikan gurame, kemudian ditambahkan dengan uang tabungan teman-teman, tidak serta-merta dari uang jual ikan gurame tadi. Kemudian selama saya yang sedikit lebih lama ya, kolam yang 2 meter sama 3 meter tadi itu sedikit lebih lama, sekitar 2018 akhir sampai dengan 2021 ya, 2021 itu saya sudah ya sekitar 3 kali kalau nggak salah ya, itu sudah panen, dan dari hasil itu saya bangun lagi kolam 2 yang di belakang. Nah semua ikan yang saya budidayakan tadi, baik itu yang di kolam 3 meter, 2 meter, yang baru saya bangun ya, itu semuanya ikan guramenya saya beri makan dengan pakan alternatif lebih banyak teman-teman, karena konsep budidaya yang saya terapkan adalah budidaya ikan gurame skala rumahan, bukan skala besar. Kalau skala besar ya targetnya sekian puluh ton panennya ya, 10 ton satu kolam, punya target. Jadi mereka itu harus benar-benar 1 tahun itu harus panen dengan peletnya sudah dihitung ya, sekian ton peletnya, sekian puluh kilo ya, peletnya sudah dihitung. Tapi kalau saya ini budidaya ikan skala rumahan dengan ikan yang saya tebar setiap kolam itu cuma 50 ekor teman-teman, 50 sampai 60 ekor. Jadi kalau saya lebih banyak kasih pakan pelet ya, tentu keuntungan yang saya peroleh itu tidak besar ya. Itu saja yang saya lebih banyak kasih pakan alternatif untuk per kolamnya ya, itu sekitar 600 sampai 700 ribu saja teman-teman ya, 600 sampai 700 ribu ya per tahun teman-teman ya. 1 tahun kolam itu cuma dapat segitu ya. Itu kalau misalnya ikannya hidup semua. Kalau misalnya ikannya separuh mati ya, mengalami kematian, tentu saja keuntungannya mungkin paling ya 100 ribu teman-teman, 100 ribu sampai 200 ribu. Tapi alhamdulillah selama saya budidaya ikan gurame belum pernah ya yang namanya ikan yang saya pelihara itu memang ada kematian, tapi belum ada keuntungannya saya peroleh itu di bawah
200.000 teman, di atas 200.000 lah kalaupun ikannya mati. Alhamdulillah sekali, saya bersyukur, wujud rasa syukur saya, makanya saya di sini bikin channel YouTube berbagi kepada teman-teman sekalian yang mungkin di luar sana ya, yang punya lahan sempit, bisa dibikin kolam, bisa budidaya ikan gurame skala rumahan teman-teman. Jadi kita dapat penghasilan sedikit untuk menambah tabungan kita lah ya. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari itu kemungkinan tidak, karena kolam yang kita miliki tidak besar. Nah, jadi semua ikan gurame yang saya pelihara itu teman-teman rata-rata lebih banyak makan pakan alternatif. Nah, jadi kalau teman yang berkomentar bilang ikan gurame saya cuma asal kenyang, buktinya ikan gurame saya bisa dipanen. Dan yang mungkin di channel ini ada beberapa saja video saya buat tentang panen ikan gurame, karena ya posisinya budidaya ikan gurame ini bukan setiap 3 bulan sekali panen, artinya 1 tahun sekali. Dan mungkin periode pembuatan videonya mungkin ya tahun depan atau 5 bulan lagi atau 7 bulan lagi itu teman-teman. Jadi setiap video yang saya buat ini berdasarkan kebutuhan ataupun apa yang saya alami ya teman-teman. Misalnya bagaimana cara agar air tetap bersih, sehat untuk ikan gurame, semua itu apa yang saya alami dan saya terapkan di kolam saya. Jadi kurang tepat tanggapan dari teman kita ini bahwasanya ikan gurame itu hanya sekedar kenyang makan pakan alternatif ya. Kalau misalnya kita tebar padat mungkin ya, tapi kalau yang saya tebar itu adalah sesuai dengan rumusan, bahkan lebih kurang. Kolam saya itu ukurannya 3 meter 30 cm ya, lebarnya 1,5 meter, tinggi airnya 120 cm, cuma saya tebar 50-60 ekor. Masih lapang untuk pertumbuhan ikan gurame dengan 50-60 ekor. Jadi kurang tepat. Kemudian yang kedua itu tanggapannya mengenai saya mengambil pakan alternatif itu menggunakan kendaraan ya. Jadi ini menurut saya salah sekali teman-teman. Saya mengambil pakan alternatif itu menggunakan gerobak ya, gerobak. Kalau saya sebut di sini angkong teman-teman, atau argo dan lain sebagainya untuk mengangkat bahan bangunan itu ya, semen dan lain sebagainya. Saya mengambilnya pakai itu teman-teman. Biasanya saya pergi ngambil itu sama adik saya, kalau enggak sama keponakan saya. Jadi semua itu saya pikirkan teman-teman. Kalau saya ngambil pakan alternatif pakai motor terus ya, ngambil nih setiap minggu 3 kali ngambil pakan alternatif pakai motor, memang betul bensinnya biaya bensin pasti keluar, tapi saya ngambilnya jalan kaki. Dan saya juga sering buat video pendek tentang bahwasanya mengambil pakan alternatif itu merupakan kegiatan yang membuat badan kita sehat, karena jalan kaki teman-teman, jalan kaki. Apalagi saya yang punya tubuh gemuk ya, jalan kaki itu mengurangi lemak saya teman-teman, olahraga lah ya. Nah itu, jadi kalau dibilang kos pengeluaran bensinnya besar ya salah sekali, karena saya ngambil pakan alternatifnya jalan kaki. Jadi setiap video yang saya buat itu saya berharap ya teman-teman yang mungkin tidak punya kegiatan positif di rumah, mungkin ada lahan yang di rumahnya bisa dibangun kolam, misalnya uangnya tidak cukup untuk kolam beton, kolam terpal. Jadi saya bagikan teori, kalau misalnya teman-teman tidak ada pakan alternatif di hutan, mungkin di rumahnya tidak dekat dengan hutan, bisa tanam sendiri teman-teman. Tidak ada tanah misalnya ya, pakai polybag atau pot bunga ya, beli yang besar, tanahnya dibanyakin, tanamlah pakan alternatifnya sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi budidaya ikan guramenya bisa dapat untung besar karena kita lebih banyak beri pakan alternatif ya. Jadi konsep budidaya ikan gurame saya itu skala rumahan, dengan sistem bagaimana saya pelihara ikan sedikit tapi bisa dapat untung ya, dengan cara ikannya tetap sehat dengan diberi makan daun talas teman-teman. Tetap diberi makan pelet ya, tidak bukan berarti setiap hari dikasih pakan alternatif tidak dikasih pelet, tetap dikasih pelet teman-teman. 2-3 kali seminggu teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya tidak ada waktu nih ngambil pakan alternatif, atau mungkin
lagi banyak sibuk kegiatan di rumah ataupun di tempat kerja, ya tetap saya kasih pakan pelet ya. Bahkan seminggu saja full dikasih pakan pelet terkadang teman-teman ya. Jadi itulah jawaban dari saya menanggapi komentar dari salah satu teman kita yang bilang pakan alternatif itu bisa hanya bikin kenyang ikan gurame, tidak bisa bikin ikan gurame besar, dan kos pengeluaran uang bensin untuk mengambil pakan alternatif itu lebih besar. Dan inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR agar budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.